Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Bicara Langsung. Kali ini bersama dengan saya Dian Merdekawati. Pemirsa, bicara mengenai korupsi bukan hanya bicara mengenai uang dan kekuasaan, melainkan bicara mengenai mentalitas dan karakter. Untuk itulah pemerintah melakukan sejumlah strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi, dengan salah satunya menyentuh sisi pembentukan atau pendidikan mentalitas dan karakter ini melalui edukasi, kampanye, dan penyuluhan. Untuk itu muncullah Forum Penyuluh Anti Korupsi atau Forum Paksi yang diharapkan kehadirannya ini dapat membentuk budaya anti korupsi oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Saudara, pada hari ini dalam program Bicara Langsung, diskusi spesial kami akan membahas lebih jauh mengenai apa itu Forum Paksi. Kita akan berkenalan mengenai apa itu Forum Paksi, bagaimana tugas mereka, dan kita akan mendengarkan bagaimana komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi dengan melakukan sinergi bersama dengan Forum Paksi. Dan juga bagaimana penerapannya di birokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu pemirsa, pada sore hari ini dalam program Bicara Langsung kami mengangkat tema sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saudara, dialog kali ini merupakan kerjasama antara TVRI Sulawesi Tengah bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pemirsa, bersama dengan saya sudah hadir 3 narasumber yang spesial. Saya langsung saja perkenalkan, di sini telah hadir bersama dengan kita Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Gubernur. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Baik, juga hadir bersama dengan kita di sini ada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Bapak Dr. Insinyur Haji Wawan Wardiana MT. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wawan. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Juga saudara, saya akan perkenalkan sudah hadir bersama dengan kita di sini ada Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi atau Paksi Sulawesi Tengah, Bapak Iskandar Mustianto SE MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, terima kasih semuanya Bapak-bapak telah menyempatkan waktunya untuk hadir membahas tema yang bisa dikatakan ini urgensinya cukup tinggi, begitu ya Pak Wawan? Karena saya akan memulai ke Pak Wawan. Pak Wawan, menurut CPI atau Corruption Perception Index, Indonesia saat ini berada dalam posisi 99 dari 180 negara. Pak Wawan, rasanya kalau bicara mengenai korupsi ini bukan hanya pekerjaan rumah, tapi ini pekerjaan utama ya, yang tentunya ini pekerjaan yang saya bisa katakan banyak begitu. Nah, untuk menghadapi pekerjaan yang banyak ini pasti butuh seperti halnya senjata. Nah, dalam hal ini senjata atau strategi apa yang dilakukan oleh KPK RI untuk memberantas dan melakukan pencegahan korupsi? Terima kasih Mbak Dian. Jadi tadi disinggung terkait dengan CPI atau IPK ya, Indeks Persepsi Korupsi, memang kita masih jauh. Jadi dari 0 sampai 100 kalau angkanya ya, indeksnya ini kita terakhir baru 37, sebelumnya 34. Dari 100 Pak ya? Dari 100 itu kemarin 37, sebelumnya 34, 34, kemudian 37, dan sebelumnya paling tinggi itu 40 di tahun 2019 yang lalu ya. Ini memang PR kita semua. Yang perlu dipahami juga, yang perlu saya utarakan adalah bahwa IPK ini kadang-kadang teman-teman itu mengatakan bahwa IPK ini adalah kerjanya KPK. Padahal bukan. Sesungguhnya IPK ini memotret negara. Suatu negara bagaimana dalam pelayanan publiknya, investasinya, kemudian dalam perizinan, dalam hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah masalah pajak, masalah bea cukai dan lain-lain di sini. Sehingga kalau ingin memperbaiki IPK, Indeks Persepsi Korupsi, ya harus dikerjakan bersama-sama. Bukan hanya KPK itu kan sini ini. Ini mentang-mentang KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, ini IPK ini korupsi nih, bukan. Kebetulan saja gitu kan ya. KPK juga salah satu bagian dari lembaga yang harus sama-sama gitu kan, dengan pemerintah, dengan pemerintah pusat, lembaga maupun pemerintah daerah untuk sama-sama memperbaiki beberapa hal tadi gitu sini. Nah, oleh sebab itu maka KPK sendiri di Undang-Undang KPK disebutkan bahwa KPK dalam menjalankan tugas mulai dari pencegahan, monitor, koordinasi, supervisi, termasuk penindakannya, termasuk eksekusinya, itu bersama masyarakat. Di undang-undang sudah disebutkan seperti itu. Artinya
pembuat undang-undang menyadari juga gitu bahwa ini nggak mungkin memberantas korupsi ini hanya dilakukan oleh KPK. Oleh sebab itu maka peran serta masyarakat harus ada gitu di sini. Oleh sebab itu Mbak Dian, kalau tadinya apa namanya itu KPK yang siapkan atau KPK bentuk dalam strateginya gitu kan ya. Dikenal dengan Trisula pemberantasan korupsi istilahnya di sini. Jadi yang pertama adalah penindakan yang seringkali kita lihat di media, mungkin media mainstream atau media sosial, supaya efek jerak kan gitu. Yang kedua adalah pencegahan, yaitu bagaimana membuat sistem administrasi di pemerintahan maupun lembaga daerah, termasuk pemerintah daerah, supaya apa? Supaya terbebas dari korupsi. Supaya orang kalau mau melakukan korupsi nggak bisa lagi. Perbaikan sistemnya di sini. Salah satunya mungkin rekomendasi yang kita berikan adalah ya menggunakan teknologi informasi, aplikasi dengan dia sekarang transparansi dan lain-lain di sini. Supaya orang nggak bisa korupsi. Nah yang ketiga adalah pendidikan. Jadi penindakan, pencegahan dan pendidikan. Di pendidikan ini adalah bagaimana KPK bersama dengan yang lain itu adalah menanamkan nilai-nilai anti korupsi supaya orang menjadi orang yang berintegritas, kira-kira seperti itu ya. Nilai-nilai anti korupsi yang kita sebarluaskan ya dengan teman-teman ini adalah 9 nilai itu adalah Jumat bersepeda kakak. Jumat itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya kerja keras. Nah, 9 nilai anti korupsi inilah yang kita coba tanamkan. Dari mulai apa? Dari mulai PAUD sekolahnya itu sampai orang menjelang MAUD istilah saya gitu kan. Supaya semua itu memiliki nilai-nilai tadi dan diimplementasikan agar apa? Menjadi orang yang berintegritas. Nah, 3 pendekatan ini tidak mungkin dilakukan oleh KPK sendiri. Salah satunya harus ada peran serta masyarakat. Paksi ini, penyuluh anti korupsi ini adalah bagian yang bersama KPK dalam sula pendidikan tadi di sini. Jadi membantu, kan tadi saya katakan KPK nggak mungkin, KPK hanya ada di Jakarta gitu ya sini. Saya ke daerah juga sesekali aja, sehari 2 hari habis itu balik lagi ke Jakarta. Tapi teman-teman yang di daerah yang tergabung dalam paksi ini adalah membantu KPK dalam bentuk mensosialisasikan, mengampanyekakan nilai-nilai anti korupsi tadi yang 9 nilai tadi di situ. Itu peran masyarakat di situ Pak Wawan ya. Pak Wawan, sebelum saya lanjut ke peran masyarakat, saya ingin menanyakan suatu pertanyaan yang reflektif juga nih Pak. Di tengah kondisi kita sekarang ini, kita jujur kita sedang dalam kondisi tekanan sosial ekonomi yang cukup kuat begitu Pak. Masih relevankah pendekatan dengan pendekatan moral dan juga pendidikan itu Pak? Lah, masih lah. Sekarang apalagi kondisi sekarang saya katakan seperti itu ya. Bagaimana kondisi masyarakat yang kadang-kadang tidak peduli dengan sesama. Kalau kita mohon maaf, orang sekarang lebih banyak membuat konten daripada berbuat sesuatu. Begitu ada yang tabrakan bisa di jalannya, bukan ditolong, malah di shoot untuk membuat konten. Artinya udah nggak ada kepedulian di situ. Betul. Cuek gitu kan setidaknya. Maka kenapa nilai-nilai itu perlu kita tanamkan kembali? Bahkan menurut saya sejak dini gitu kan ya tadi, mulai dari anak usia dini tadi, supaya mereka sejak awal sudah memahami nilai-nilai itu. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai peduli, tanggung jawab, mandiri dan lain-lain itu adalah justru itu sangat relevan sekarang katakanlah dikembangbiakan lagi lah, ditumbuh kembangkan lagi gitu kan ya kepada seluruh masyarakat tadi. Ya Pak Wawan, artinya nilai-nilai itu ada, tapi saat ini kita tidak menampik bahwa orang sangat memikirkan mengenai isi perut. Kadang nilai-nilai itu diabaikan. Bagaimana saya bisa mengisi perut saya hari ini? Itu yang kemudian menciptakan pikiran-pikiran yang harusnya keluar dari nilai moral begitu Pak. Betul. Bagaimana nilai-nilai itu? Justru itu menurut saya, kenapa orang bisa berbuat sesuatu, dia hanya memikirkan diri sendiri, apalagi tadi hanya memikirkan perutnya sendiri, bagaimana dia bisa makan, bagaimana sini. Karena apa? Karena nilai-nilai tadi tidak tertanam dalam dirinya, gitu. Dan orang mungkin sudah lupa gitu kan sini dengan nilai-nilai tadi. Zaman saya mungkin zaman Pak Gubernur dulu, orang tua kita selalu mengingatkan kita. Sekarang kita lihat kenyataannya. Orang tua dengan anak komunikasi berapa lama sih? Ini. Mungkin dalam sehari sejam ada, mungkin kurang sejam, setengah jam itu. Setengah jam apa yang dibicarakan? Paling PR, gitu kan? Udah makan belum? Gitu kan? Tidak pernah orang, mohon maaf ya, orang tua
menyentil atau membicarakan sesuatu yang sifatnya moral tadi gitu di sini. Oleh sebab itu, maka sangat relevan apa yang kita bicarakan tadi itu dengan teman-teman ini, mencoba mengingatkan kembali itu mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum sekolah ya usia dini tadi, yang sudah sekolah jujurlah, jangan nyontek lah, gitu kan ya, jangan jadi joki lah misalnya gitu kan, apalagi sekarang SPMB jangan nyogok lah gitu kan sini ya, apalagi ini gerbang pendidikan misalnya ini. Kalau di depannya aja saya katakan waktu yang lalu, kalau di gerbang ini masuk ke peradaban ini sudah menyogok, melakukan kecurangan, apa yang didapatkan hasilnya nanti di sini? Kira-kira seperti itu. Memperkuat nilai-nilai karakter itu, Pak ya. Baik. Saya akan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, di Sulawesi Tengah, ketika Bapak membawa Sulawesi Tengah dengan visi misi program Bapak program Berani begitu Pak ya. Apakah program Berani juga menyentuh sisi mengenai integritas dan juga hal-hal mengenai seperti anti korupsi ini, Pak? Ya, jadi Mbak Dian, 9 berani itu salah satu berani terakhir itu berani berintegritas. Kenapa ini penting? Karena memang membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu dibutuhkan para birokrat yang berintegritas tinggi. Hanya dengan birokrasi yang berintegritas tinggi, maka akan bisa kita wujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu. Nah, oleh karena itu ini memang misi yang harus diperjuangkan oleh semua rakyat, bukan cuma misi gubernur, karena ini sudah ditetapkan dalam Perda RPJMD kita, berarti itu adalah menjadi kewajiban bagi semua masyarakat Sulawesi Tengah untuk kita bersama-sama membangun Sulawesi Tengah dalam bingkai 9 berani. Salah satunya itu adalah berani berintegritas. Nah, kami memulai misi besar itu dengan beberapa kegiatan. Contoh misalnya kita ketika pertama kami dilantik, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai religius itu senantiasa hadir di dalam diri ASN. Contoh melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah. Ini kan ada nilai di situ, ada nilai disiplin yang tinggi, nilai kepatuhan yang tinggi, nilai kolaborasi yang tinggi di situ. Nah, kemudian kita juga alhamdulillah dengan segala kerjasama yang baik dengan seluruh OPD, setiap saat kita menyampaikan terus, memberikan penyuluhan terus. Tapi ini kan baru dilakukan melalui pimpinan secara terstruktur. Nah, dengan adanya program forum Paksi ini, maka saya pikir ini akan lebih fokus, ya, akan lebih dahsyat nanti ke depan. Dan tadi saya sudah sampaikan sama Pak Deputi bahwa saya berharap sekali bahwa bukan cuma 47 orang, tapi 47 sekarang ini yang direkrut pertama. Yang ingin mau menjadi volunteer di dalam kegiatan ini seperti beliau misalnya. Nah, kita berharap ke depan Sulteng ini akan semakin banyak, kalau bisa ribuan orang-orang yang mau ingin peduli bagaimana bersama-sama mengawal pemerintahan ini, bagaimana sama-sama membuat kita semua berintegritas, karena korupsi ini sebenarnya bukan hanya karena perilaku birokrasi semata, tapi ini budaya yang juga ada hubungan antara masyarakat, kemudian birokrat. Nah, kalau kita sudah sama-sama memiliki integritas yang tinggi, saya kira secara perlahan tapi pasti kita akan sampai pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu. Baik Pak Gubernur. Kalau begitu saya akan kembali ke Pak Iskandar dulu untuk kita lebih berkenalan mengenai apa itu Forum Paksi dan juga khususnya Forum Paksi di Sulawesi Tengah. Pak Iskandar, seperti apa struktur Forum Paksi ini dan juga bagaimana sinerginya bersama dengan KPK RI? Ya, terima kasih Mbak Dian. Secara formal struktur organisasi kami ini sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah. Di dalamnya Gubernur, Wakil Gubernur, ada beberapa ada sekretaris daerah, inspektorat provinsi itu selaku pengarah, pembina, terus teman-teman kami di bawah selaku pelaksana penyuluhan, itu ada 47 orang yang sudah tersertifikasi semua. Yang kami menjalankan tugas yaitu melakukan penyuluhan, sosialisasi anti korupsi. Kami lakukan itu
dengan melakukan berbagai koordinasi dengan baik Pemprov, pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten yang ada di daerah-daerah, demikian Pak. Baik. Forum Paksi ini baru ada tahun ini, baru-baru saja atau memang sudah lama sebenarnya Pak kalau di Sulawesi Tengah? Efektifnya berdiri bulan Agustus 2023. Oke, Agustus 2023 ada 47 orang sampai Ya, hari ini ya Pak? 47 orang. Oke, baik. Ini cakupan penyuluhannya atau kinerjanya itu berarti sampai ke kabupaten-kabupaten pasti ya? Sampai ke kabupaten. 47 orang ini sampai di kabupaten Pak sebarannya? Iya, Oke. sampai ke kabupaten. Jadi kalau di kami itu memang mayoritas memang ASN, PNS ada di dalam. Yang mayoritas itu dari APIP, Pak Gubernur. APIP? Dari APIP, ya. Bisa dijelaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Baik, oke. Iya. Jadi dengan adanya, apalagi sekarang dengan adanya sekretariat penyuluh anti korupsi di semua inspektorat daerah itu semakin membantu kami forum penyuluh memasifkan penyuluhan-penyuluhan ini kepada seluruh stakeholder yang ada di kabupaten. Seperti itu. Berarti selama ini sasaran penyuluhannya kemana saja Pak? Apakah ke sekolah atau hanya ke birokrasi saja? Ya, memang sesuai dengan program kerja kami di Paksi, kami sudah merencanakan ada yang kami lakukan di perangkat daerah, organisasi perangkat daerah, terus ke sekolah-sekolah baik dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, seperti itu. Selanjutnya ke organisasi-organisasi masyarakat yang non pemerintah, seperti itu. Baik, oke, saya akan kembali ke Pak Wawan dulu. Pak Wawan, ini forum Paksi ini bagaimana? Apakah mereka itu di bawahnya KPKRI begitu? Bagaimana strukturnya? Apakah KPKRI yang membentuk mereka atau seperti apa, Pak? Jadi gini, dulu KPK ini tadi yang saya katakan bahwa dalam melakukan sosialisasi kampanye kita sadar bahwa jumlah orang KPK berapa orang sih gitu kan ini ya. Ke daerah-daerah juga nggak mungkin semuanya kan gitu di sini. Oleh sebab itu salah satu peran masyarakat tadi ya yang ingin tuh, karena ini awalnya tuh volunteer, mereka itu dari diri sendiri ya? ingin membantu KPK kan di sini. Cuman KPK mikirnya nanti orang lain kayak apa ngomongnya sama nggak dengan KPK kan gitu di sini. Oleh sebab itu kita bikin LSP, lembaga sertifikasi profesi untuk anti korupsi, untuk menstandarisasi supaya siapapun juga yang membantu KPK tadi punya standar yang sama. Dibentuklah Paksi tadi, penyuluh anti korupsi. Nah, kemudian makin banyak di kementerian, di daerah, untuk memudahkan kami berkoordinasi, maka setiap daerah itu bikin forum. Kumpulan orang Paksi ini kumpul gitu kan ya, ini bikin forum, lalu kami dorong, kami koordinasikan dengan teman-teman di provinsi supaya itu di SK-kan, supaya diketahui gitu kan ya, bahwa katakanlah Paksi ini satu legal, yang kedua justru bisa dikerjasamakan, dikoordinasikan, berkolaborasi dengan Pemprov atau dengan yang lain ya, di kementerian juga ada. Dan sampai hari ini sudah hampir 46 forum gitu ya sini. Tapi tidak di bawah KPK. Mereka masing-masing daerah, masing-masing kementerian buat forum gitu kan sih. Tapi dengan kami untuk memudahkan tadi, memudahkan koordinasi. Kan kalau keperorangan susah gitu kan ya. Keperorangan susah. Sudah beberapa waktu yang lalu itu kami memberdayakan teman-teman ini, misalkan gini, ada undangan dari daerah nih, gitu ya sini. Saya ingin ada sosialisasi kampanye anti korupsi misalnya. Waduh, saya nggak bisa, teman saya nggak bisa pas lagi ini. Ada Paksi di sana tuh, gitu kan sini ini. Suratnya dari saya tuh, karena udah kan KPK nih. Surat tugas dari KPK menugaskan misalnya Pak Iskandar untuk mewakili KPK untuk menjadi narasumber di sana gitu. Itu bisa di sini. Dan hampir tiap 3 bulan sekali kami kumpul dalam bentuk webinar ya. Webinar untuk meningkatkan kapasitas mereka gitu di sini. Supaya apa? Supaya pengetahuan orang-orang KPK tentang korupsi, tentang anti korupsi, program-program KPK apa sama, dipahami sama oleh para Paksi ini.
hampir 3 bulan sekali kita melakukan apa yang namanya peningkatan kapasitas gitu kan, supaya mereka sama pemahaman, pengetahuan. Oke. Nah, sehingga pada saat kalau saya misalkan orang KPK berhalangan, kemudian kami menugaskan mereka, sama kok isinya dengan orang KPK, kira-kira seperti itu. Baik, baik Pak Wawan. Menarik sekali forum paksi ini. Saya juga jadi, apakah orang awam seperti saya bisa jadi masuk di forum paksi tidak ya? Nanti saya ingin tanyakan. Iya. Tapi saya akan kembali ke Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, dengan adanya forum paksi ini, bagaimanakah tanggapan dari pemerintah? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa upaya pencegahan korupsi ini kan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini harus benar-benar dilakukan secara terpadu. Semua pihak harus terlibat. Masyarakat, kemudian aparatur, semuanya harus terlibat. Nah, dengan hadirnya forum paksi ini akan semakin memperlebar ini cakupan pemahaman, penyebar luasan informasi soal bagaimana antisipasi kita terhadap tindak pidana korupsi. Nah, kita bersyukur juga karena tadi kita baru saja meresmikan tempat uji kompetensi untuk penyuluh anti korupsi ini. Pertama kali di Indonesia, di Sulawesi Tengah tadi diresmikan tempatnya. Jadi kalau Dian mau ikut jadi di penyuluh, silakan, nanti kita akan buka pendaftarannya di sana, kita kemudian diseleksi, nanti teman-teman forum juga akan kita kerja sama semua, sehingga kita berharap Sulteng ini akan semakin banyak orang yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi, karena segmennya ini kan banyak. Pak Deputi tadi sudah bilang, saya dengar Pak Deputi bilang dari PAUD sampai maut. Nah, kira-kira begitu. Menjelang maut. Ya? Menjelang maut. Dari Kalau PAUD sudah maut kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Dari PAUD menjelang maut sampai menjelang maut. Ini Pak Deputi tadi saya rekam semuanya. Iya. Ini kan segmennya banyak. Betul. Bisa dari mulai dari dini sudah ada penyuluhan, mereka terbiasa budaya anti korupsi itu sudah diperkenalkan ke SD, SMP, SMA, ya, perguruan tinggi. Nah, ini tentu membutuhkan banyak penyuluh. Betul. Nah, dengan adanya forum ini saya kira sangat-sangat membantu kita, sehingga juga akan lebih juga karena ini banyak juga dari ASN, maka kita berharap dengan adanya penyuluh anti korupsi dari ASN itu secara tidak langsung ini akan menjadi preventif ya. Satu preventif yang melekat, kira-kira begitu. Melekat di setiap instansi pemerintah, sehingga dia bisa melihat kalau ada hal-hal yang ganjal, ya dia bisa melakukan antisipasi di situ secara langsung, karena dia secara formal memiliki tugas sebagai penyuluh anti korupsi itu. Jadi ini luar biasa menurut saya, pemerintah daerah akan sangat terbantu dan tentu akan sangat mendukung keseluruhan program dari penyuluh anti korupsi ini, sehingga kita berharap Sulawesi Tengah menjadikan berani berintegritas itu bisa terwujud. Baik, luar biasa. Bapak-bapak, akan kita lanjutkan diskusi kita, namun usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, program Bicara Langsung masih akan segera kembali. Anda kembali dalam program Bicara Langsung. Pemirsa, kami masih membahas sinergi pencegahan korupsi melalui pemberdayaan penyuluh anti korupsi di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kita melanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Wawan dulu nih, Pak. Pak Wawan, tadi saya sudah sempat mengutarakan keinginan saya mungkin suatu hari saya bisa menjadi forum paksi, Pak. Apa yang menjadi syarat-syarat sebagai seorang volunteer forum paksi ini, Pak? Ya. Jadi kalau dulu harus ke Jakarta tuh. Harus ke KPK, karena LSP-nya cuma di KPK. Nah, sekarang dengan adanya LSP mandiri di Sulteng, nggak usah capek-capek ke Jakarta. Lewat ini udah bisa. Sama, kualitasnya sama, karena nanti akan dipantau juga kan, dimonitor juga di sini. Jadi kalau mau menjadi penyuluh anti korupsi, itu yang pertama harus dari diri sendiri dulu nih, keinginan dari diri sendiri. Lalu yang kedua, bisa dua cara tuh. Yang pertama lewat jalur pengalaman. Kalau Mbak Dian biasa ngomong, biasa ketemu dengan komunitas, biasa ya
melakukan kegiatan-kegiatan yang bersama itu udah pengalaman gitu sih. Hanya tinggal kontennya, kontennya betul, mengenai anti korupsi nggak gitu betul. sini. Atau yang kedua, aduh saya belum berpengalaman nih, tapi saya pengen jadi itu, makanya ikut jalur diklat, jalur pelopor ya, istilahnya pelopor ya. Apa namanya itu pelatihan untuk menjadi penyuluh anti korupsi lah kira-kira itu, namanya pelopor di sini. Jadi ikut diklat dulu seminggu, setelah seminggu ikut diklat baru praktek. Setelah praktek nanti dilihat hasilnya seperti apa, baru diujikan supaya menjadi penyuluh anti korupsi yang kompeten dalam asesmen tadi di sini. Kan kalau asesmen itu semuanya berbasis bukti ya. Oke. Jadi Mbak Dian pernah menyuluh di mana? Oh saya pernah menyuluh di sana. Buktinya apa? Ini ada videonya tuh, ada undangannya misalnya, ada hasilnya dan seterusnya dan seterusnya. Kapan? Oke. Kapan lagi sudah pernah ini dan seterusnya dan seterusnya. Dalam melakukan penyuluhan ini juga tidak harus menjadi narasumber, menjadi apa namanya tuh ceramah, nggak juga gitu. Karena beberapa penyuluh anti korupsi itu ada yang berkumpul dalam komunitas-komunitas, ada yang apa namanya itu saya lupa ya, orang-orang yang senang membuat puisi misalnya gitu. Ada yang senang membuat permainan gitu kan sini ya ini. Mereka punya nama-nama sendiri gitu. Saya lupa namanya apa itu. Komunitas begitu Pak ya? Komunitas penyuluh anti korupsi yang bikin puisi gitu kan. Oh iya. Apa namanya itu komunitas penyuluh anti korupsi yang memang lewat permainan-permainan, pakai board game dan lain-lain. Itu mereka punya komunitas sendiri-sendiri. Ada yang bikin lagu, ada yang bikin film. Wow, menarik, pokoknya macam-macam gitu di sini. Iya. Jadi setahun sekali kita bikin acara pertemuan di Jakarta. Gitu ya sini. Semua forum hadir. Oh, baik. Nah, kemudian di situ ada istilahnya apa temu paksi gitu ya sini ya. Nah mereka memperlihatkan apa yang sudah mereka lakukan di daerah-daerah. Itu menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan dan bisa direplikasi oleh teman-temannya di daerah yang lain. Gitu. Oh, okay. Jadi nggak monoton gitu loh. Iya. Bosen saya gini terus gitu kan ya. Kan kadang-kadang orang juga melihat Pak Iskandar lagi. Pasti yang diomongin nggak jauh-jauh dari sini gitu kan ya ini. Tapi dengan cara seperti itu belajar ke teman yang lain. Begitu suatu saat, kok Pak Iskandar sekarang tidak sesuai dengan apa yang saya perkirakan, malah lebih menarik Ada misalnya. sesuatu yang baru ya. Dalam bentuk lagu atau kalau di daerah mungkin ada tembang-tembang, itu bisa itu. Baik, kalau gitu saya akan konfirmasi ke Pak Iskandar. Iya. Pak Iskandar, selama ini metode bentuk-bentuk apa yang dilakukan ketika penyuluhan? Apakah tadi memang seperti yang Pak Wawan katakan tadi, ada kelompok-kelompok komunitas sesuai dengan hobi yang disalurkan dalam komunitas tersebut, tapi tetap masih menyentuh anti korupsi gitu Pak ya? Seperti apa bentuk-bentuk penyuluhannya selama ini? Apakah hanya seminar toh atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Memang kami masih menggunakan metode ceramah dan diskusi, karena memang kebanyakan kami basic PNS ya, dari aparatur sipil negara. Jadi untuk menggunakan metode-metode melalui puisi maupun gaming itu belum lah. Kami memang fokus ke yang metode ceramah dan diskusi sebagai sekalian dengan pendampingan seperti itu. Oke. Berarti Dia mendaftar. Nanti masyarakat yang lain ya mendaftar, yang bukan ASN misalnya gitu, sehingga akan menjadi variasinya, Oke, jadi variatif di lebih dalam ada banyak hal ini. gitu ya Betul, Pak ya. betul. Oke, saya masih ke Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar, mengenai tadi Bapak sudah menyampaikan ya bagaimana metode yang sudah dilakukan. Selama ini dari anggota 47 tadi di Provinsi Sulawesi Tengah, seberapa besar keaktifan anggota ini? Apakah semuanya memang selama ini aktif melakukan penyuluhan begitu? Oh, izin saya buka data dulu. Iya, baik, silakan Pak ya. Ada datanya, iya. Mungkin bisa saya bacakan dari kami dari 47 penyuluh itu. Jadi secara keseluruhan total peserta sudah 2 tahun terakhir ini kami sudah menyuluh kepada 6.123 orang. Yang terinci dari beberapa. Ada yang PNS 1.817 orang di 5 kabupaten dan kota. Selanjutnya aparatur desa 1.553 di 4 kabupaten. Guru, murid, dan mahasiswa ini jumlahnya
lebih banyak. Ini ada 4.685 orang. Itu terdiri teman-teman yang paksi di Buol 384 orang. Morowali Utara itu 300 orang siswa. Morowali 1.001 orang guru, termasuk guru. Itu terkait dengan sosialisasi yang kami lakukan di orientasi P3K. P3K. Iya. Selanjutnya ini ada Kabupaten Banggai 1.800 orang guru P3K. Dari Poltekkes Kesehatan, Kementerian Kesehatan yang ada di Palu, itu ada kurang lebih 2.500 mahasiswa yang sudah terpapar konsep anti korupsi. Selanjutnya di sini untuk Kabupaten Morowali itu 60 orang anggota DPR baru dilakukan di Morowali. Selanjutnya bagi penerima manfaat untuk program-program bantuan yang ada di Kota Palu, Pak Gub, sudah dilakukan 84 orang yang sudah disosialisasi anti korupsi. Terus saya sendiri yang melakukan 500 orang pengurus Badan Perwakilan Desa, ya BPD. Itu saya sendiri yang melakukan sebanyak 500 orang. Lakukan penyuluhan sosialisasi kepada mereka. Selanjutnya yang terakhir ini ada saya sendiri juga melakukan penyuluhan sekalian pendampingan atas para penyelenggara pengadaan, yaitu para PPK, 25 orang PPK yang diundang oleh kami juga untuk melakukan penyuluhan anti korupsi. Itu untuk sementara yang data di kami seperti itu. Baik, dan dari 47 orang tadi semuanya sebarannya aktif ya melakukan penyuluhan itu terus Pak ya? Dari 47 itu ada 31 yang sertifikasinya masih aktif, 16 yang sementara mungkin ada mereka mau lanjut yang untuk yang sertifikasi ini. 1-2 hari ke depan kemungkinan. Baik. Seperti itu. Kalau untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, apakah saat ini tentu saja tadi sudah ada peresmian tadi Pak ya? Akan ada mulai kerjasama ke depan. Apa yang akan dilakukan bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari Forum Paksi? Izin Pak Gub, sekalian laporan juga. Memang untuk teman-teman sekretariat penyuluh anti korupsi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini, itu memang sangat aktif. Mereka melibatkan beberapa penyuluh anti korupsi yang ada di Inspektorat Kota Palu, di BPSDM juga mereka libatkan. Mereka sudah menyuluh di 21 perangkat daerah. Yang tersisa itu ada 14 perangkat daerah yang belum dilaksanakan. Seperti itu. Yang jumlahnya juga lumayan mereka. Ada 18 orang. Kalau yang data masuk ke saya. Oke, luar biasa. Saya akan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, tadi sudah kita dengarkan bagaimana data dari Pak Iskandar selaku Forum Paksi di sini. Provinsi Sulawesi Tengah, apakah siap apabila Forum Paksi ini akan diintegrasikan ke dalam birokrasi pemerintahan kita? Ya, jadi kita sifatnya adalah memfasilitasi, mendorong sepenuhnya supaya penyuluh anti korupsi ini Sulawesi Tengah benar-benar berjalan dan bisa menjangkau. Teristimewa kita, contoh pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu 17.000. Nah, 17.000 keseluruhan. Nah ini kita berharap bahwa 17.000 ini menjadi target utama kita pertama, sehingga mereka akan mendapatkan setiap saat kalau kita misalnya rasio satu ASN, katakanlah 1 orang 100 ASN. Berarti kalau 17.000 kita butuh 170 penyuluh khusus di internal. Nah, itu menjadi target kita, sehingga di mana-mana di setiap unit kerja itu kita berharap ada penyuluh di situ. Sehingga dia tidak hanya kerjanya menyuluh, tapi kan mereka ini orang yang sudah punya integritas, mereka paham apa yang menjadi tugasnya, sehingga tanpa mereka menyuluh pun dia juga akan menjadi orang ini akan menjadi terlalu kasar kalau saya bilang, mudah-mudahan menjadi virus yang bisa menyebar kepada semua, sehingga kita menulari semua ASN, sehingga kita menjadi teladan dia di tempat itu, minimal dia menjadi teladan disiplin pegawai, misalnya bukan cuma korupsi mengambil uang, tapi korupsi waktu dan sebagainya, melaksanakan kegiatan. Nah,
Kalau ada orang itu, satu orang saja di setiap instansi pemerintah, mulai dari sekolah, SMA, SMK, kemudian SLB, kita punya cabang dinas di mana-mana, kita punya 48 OPD. Ini kalau ada mereka di setiap ini, akhirnya ini akan menjadi kekuatan baru untuk bagaimana kita mewujudkan aparatur yang berintegritas itu. Oke. Forum Paksi sudah ada sejak tahun 2023 ya? Iya. Dari Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, kalau Bapak melihat, apakah sudah ada perubahan yang terasa juga dengan adanya penyuluhan anti korupsi ini, Pak, di birokrasi kita? Iya, jadi karena ini sudah berjalan, kemudian saya secara pribadi juga seperti para pendahulu saya yang lalu juga terus mendorong ini, tapi ini akan saya lebih masifkan lagi. Apalagi Sulteng ini BPSDM sudah ditetapkan sebagai tempat uji kompetensi, ya. Sehingga nanti ini akan memudahkan, seperti Dian tadi berminat, oke, ayo kita ke sana daftar, sehingga ya kita akan berharap juga pegawai-pegawai kita sekarang banyak yang P3K, kita baru-baru menerima ini hampir 5.000 orang. Nah, ini kita coba dorong karena di ASN ini kan banyak juga misalnya yang memang memiliki integritas yang tinggi walaupun tidak punya jabatan misalnya. Nah, itu kita tidak masalah. Mau ada jabatannya, tidak ada jabatan, tapi syarat utama dia memiliki kepedulian yang tinggi untuk bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik dan benar ini, maka kita akan dorong untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Baik, luar biasa. Saya akan ke Pak Iskandar terlebih dahulu, Pak Iskandar. Pak Iskandar, mungkin orang akan bertanya-tanya ya, Pak. Ini kan bentuknya relawan ya, volunteer. Kenapa Bapak termotivasi untuk masuk ke dalam Forum Paksi ini? Dan pasti orang berpikir, kalau saya mau masuk ke Forum Paksi, apa yang saya bisa peroleh dari sana? Kalau Bapak selama ini bagaimana? Apa yang Bapak rasakan? Ya, memang izin terus terang saja, mungkin karena dari basic keluarga yang membiasakan selalu orang tua menyampaikan kalau bekerja satu saja, jujur. Selama kamu tidak jujur, pasti kamu tidak akan terpakai di mana-mana. Nah, itu tertanam terus. Setelah melihat kondisi seperti ini, saya masuk ke dunia birokrasi. Ya, alhamdulillah melihat seperti perkembangan dunia birokrasi yang memang membutuhkan perbaikan beberapa lini yang sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa perbaikan sistem memang terus terang saja memang sistem-sistem itu memang harus ditutup, termasuk bagaimana kami turut terlibat langsung dari masyarakat pun bisa terlibat langsung selaku penyuluh untuk turut serta menyampaikan pesan-pesan anti korupsi seperti itu. Tapi ada keuntungan tentunya ya menjadi anggota Forum Paksi. Saya secara pribadi menjadi penyuluh, ya alhamdulillah punya kebanggaan tersendiri karena menjadi patron juga saya sendiri untuk berbuat, meningkatkan, memelihara integritas dan mengembangkan bagaimana bagaimana kita bisa merubah lingkungan sementara kita sendiri yang tidak bisa menjadi panutan. Ya, jadi artinya memang seorang penyuluh harus begitu, harus merubah dari dirinya sendiri. Dari diri dulu. Tanpa dirinya sendiri, 1000 yang dia cerita ke orang lain tanpa ada contoh, ya, susah orang mengikut. Itu saja yang saya pahami gitu, Pak, ya? seperti itu. Ya. Jadi dari diri sendiri. Oke, ada suka tapi pasti juga ada duka. Apa yang jadi tantangan, Pak, selama dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan? Kalau selama penyuluhan memang bagi teman-teman yang memahami konsep secara detail, ya itu agak ringan. Tapi bagi yang agak sedikit tidak apalagi tidak bisa mengaitkan antara aplikasi dengan yang teori, ya itu memang agak kesulitan ya, di samping berhadapan dengan teman-teman yang banyak pertanyaan yang seperti itu, kalau misalnya tidak agak kurang mendalami, situ yang agak kesulitan ya. Tapi selama ini alhamdulillah saya juga selaku aparat pengawas intern, saya selaku auditor, saya turun langsung dan melihat langsung dengan mata kepala sendiri perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh
aparatur sipil negara yang memang menyimpang, itu kelihatan semua. Sehingga dengan begitu saya bisa memberikan teguran secara langsung. Ya, baik teguran secara langsung maupun memberikan rekomendasi melalui pimpinan seperti itu. Baik, Perbaikan tata kelola. Iya, baik Pak Iskandar. Tentunya kita berharap ya tadi itu ya, para forum paksi ini, anggota-anggota forum paksi ini tadi, saya boleh pinjam istilahnya Bapak, menjadi virus, tapi virus yang baik ya, memberikan pengaruh dampak begitu ke orang-orang di sekitar. Saya kembali ke Pak Wawan. Pak Wawan, forum paksi ini tentunya kita ingin seperti apa tema kita tadi, untuk terus diberdayakan. Tidak putus hanya sampai di 2025, tapi seterus-menerusnya akan ada. Tadi Bapak juga sempat menyinggung di belakang layar bahwa ada pemantauan atau reassessment yang selalu dilakukan. Bagaimana agar forum paksi ini tetap terus diberdayakan untuk tahun-tahun ke depannya? Ya, jadi kita punya aplikasi ya, namanya Aksesku. Nah, Aksesku ini adalah aplikasi yang kita siapkan bagi teman-teman ini. Pada saat dia melakukan sesuatu, di-upload di situ, di Aksesku itu sini. Kapan, bentuknya apa, gitu kan? Ini. Dan itu nanti dilihat oleh teman-teman yang lain, yang 4.000-an tadi itu akan melihat, gitu kan? Oh, Pak Iskandar melakukan ini di sini nih, gitu kan? Atau mungkin ada kritik dari teman-teman di situ, karena Aksesku kan tertutup ya. Tertutup hanya untuk orang-orang paksi tadi aja di situ ya. Jadi saling mengkritik untuk konstruktif ya. Pak Is, nanti ke depan kalau ada yang kayak gini, boleh dong nih sisipkan yang ini misalnya gitu. Itu saling mengisi di sana itu. Selain itu dalam bentuk itu. Nah, selain tadi tiap 3 bulan juga kita undang mereka, karena kalau diundang ke Jakarta semua kan nggak mungkin. Sekarang kan dengan teknologi webinar misalnya di sini. Kita itu juga sebagai saling sapa dan lain-lain, terutama meningkatkan kapasitas tadi di sini. Kapasitas yang dulunya mungkin nggak pernah terpikirkan seperti itu. Oh iya ya, bisa seperti ini dan seterusnya. Jadi terupgrade lagi Pak ya. Seperti itu ininya. Nah, tentu teman-teman di KPK sendiri juga bisa memantau secara teknologi tadi ya di sana. Plus teman-teman KPK juga suka ke daerah, ketemu dengan forum-forum diskusi, gitu kan ya. Saya misalkan hari ini kita ke Sulteng, nanti sore saya mau ketemu dengan teman-teman paksi forum itu. Kita diskusi, apa kira-kira yang bisa kita bantu misalnya gitu di sini. Karena KPK bukan atasan langsung dari mereka gitu di sini. Tapi kami juga punya tanggung jawab moral karena kami yang melahirkan mereka istilahnya gitu kan ya. Kita bantu apa kira-kira di sini. Wah Pak, kami kurang koordinasi ini dengan Pak Gubernur atau kita bantu gitu di sini. Bagaimana supaya mereka lebih berkoordinasi. Kan kita ingin tadi itu adalah forum paksi ini, mohon maaf, kadang-kadang teman-teman mungkin tidak disebutkan aja tadi Pak Iskandar, teman-teman di dalam itu juga risih ada teman paksi ini. Merasa, apa sih ini gitu kan ya. Kalau virus tuh virus bener loh Pak itu. Apa sih ini paksi ini gitu kan sini. Nah ini bisa terjadi juga di beberapa daerah, gitu kan ya. Mungkin tidak ada dukungan dari atasannya, gitu kan ya. Bukan didukung malahan seolah-olah apa sih ini paksi ini gitu kan sini. Bikin ribet aja misalnya di sini. Akhirnya kesulitan kan mereka di sini. Nah kami bantu gitu di sini. Berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan mereka. Kapan kami kebetulan datang ke daerah misalnya gitu di sini, kami ketemu dengan pimpinan daerahnya, kita bicara. Boleh jadi informasi yang didapatkan oleh pimpinan daerah itu atau pimpinan OPD minimal mungkin tidak lengkap gitu kan sini ini. Oh ternyata paksi itu membantu kita gitu, bukan mau mengawasi kita secara, kan kadang-kadang gini, wah nanti juga ngelaporin gitu kan di sini melaporkan kita ngapain juga gitu. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bahwa paksi dalam trisula saya tadi itu hanya di pendidikan dan di pencegahan, lebih banyak di pendidikannya gitu. Paksi tidak pernah masuk ke ranah penindakan, nggak pernah. Kalaupun ada yang ke penindakan itu bukan paksi gitu di sini, oknum paksi gitu di sini. Karena saya jamin kalau paksi itu tusinya dia hanya ke pendidikan dan pencegahan, pencegahan dua ini aja gitu di sini. Tapi kalau ada orang yang lain masyarakat tanya ya, Pak Is, kalau saya mau ngelaporin gimana nih? Pak Is harus bisa menerangkan laporan yang baik itu kayak apa, cara melaporkannya seperti apa, bukti awal itu apa, itu harus bisa menerangkan. Baik. Tapi ranahnya hanya di sini, di pendidikan gitu di sini, tidak sampai ke sini. Iya, baik Pak Wawan. Saya kembali ke Pak Gubernur dulu Pak. Pak Gub, tadi sudah disampaikan bahwa
Pak Wawan tadi menyampaikan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang juga harus kita pikirkan loh. Karena yang di internal OPD ini juga mungkin risih dengan keberadaan dari teman-teman forum Paksi ini. Bagaimana pemerintah dalam hal ini mendukung keberadaan mereka agar mereka tidak seakan-akan seperti berjalan di tengah jalan yang gelap sendirian menjadi pelita. Ya, khusus di internal pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena ini merupakan visi misi gubernur dan wakil gubernur, maka menjadi keharusan bagi seluruh aparatur itu untuk bisa mendukung program ini. Ya, kalau dia tidak mendukung berarti dia tidak mau bersama-sama dalam gerbong ini, kira-kira begitu. Betul. Nah, sehingga untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena ini sangat nyambung dan luar biasa ini program ini dengan program kita berani berintegritas. Nah, sehingga seluruh OPD, seluruh ASN di Sulawesi Tengah ini ya harus melaksanakan itu. Sehingga kehadiran Paksi di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya jamin itu tidak akan ada resistensi. Kalaupun ada yang resisten berarti orang itu terganggu. Nah, itu perlu diperdalam lagi kalau begitu. Kalau ada yang merasa terganggu ya, tapi seharusnya tidak boleh terganggu karena ini adalah upaya untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kebaikan daerah yang kita cintai. Baik, Bapak-bapak, kita sudah ada di akhir dari diskusi kita. Kita masih punya waktu beberapa menit yang sangat singkat. Saya ingin kita mempergunakan waktu yang singkat ini untuk Bapak-bapak menyampaikan satu pesan Bapak-bapak kepada generasi muda dan anak bangsa mengenai apa itu makna kejujuran. Dan nanti Pak Gubernur, saya ingin Bapak menyampaikan apa pesan Bapak kepada generasi muda yang mungkin ingin masuk di birokrasi, bahwa masuk di birokrasi itu tidak harus sukses dengan cara korupsi. Nanti Bapak-bapak bisa sampaikan dengan sangat singkat. Saya silahkan dari Pak Iskandar terlebih dahulu, Pak. Saudara-saudaraku yang ingin bergabung di penyuluh anti korupsi, silakan mari dengan besar hati kami ingin bersama-sama bergabung dalam satu gerbong mendukung upaya pemerintah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Silakan Pak Wawan. Terima kasih pantun aja. Baik, silakan Pak Wawan. Malam minggu malam beraksi. Ya. Apa daya masih diisolasi. Cakep. Mumpung muda berkarya tanpa korupsi, kelak tua berjaya tanpa interogasi. Luar biasa. Kelak tua Aman. jaya tanpa integrasi. Dan biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Wawan. Saya ke Pak Gubernur. Silakan Pak Gubernur, apa pesan Anda, Pak? Iya, pesan saya kepada seluruh ASN, juga kepada generasi muda yang ingin masuk ke ASN. Masuk ASN itu adalah tempat pengabdian, lembaga pengabdian. Jadi modal utama yang harus kita bawa kalau kita ingin mengabdi dengan baik, mengabdi kepada negara dan masyarakat, maka modal yang pertama adalah keikhlasan. Orang yang ikhlas berbuat, insya Allah pikirannya tidak akan aneh-aneh gitu. Kemana-mana. Ya, dia yakin betul bahwa hidupnya itu ada yang mengatur. Jadi yang paling itu sering saya pesan kepada seluruh jajaran saya, bekerja ikhlas. Ya. Insya Allah itu akan menjadi kunci keberhasilan kita. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih untuk waktunya berbagi bersama dengan kami dalam diskusi yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Dan terima kasih Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dr. Insinyur Haji Wawan Wardiana MT. Dan terima kasih kepada Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Paksi Sulawesi Tengah Bapak Iskandar Mustianto SE MSI. Sukses selalu dalam tugas pelayanan masing-masing bagi masyarakat, dan tentunya kita berharap agar korupsi ini bisa dicegah dan juga diselesaikan dari Indonesia. Pemirsa, korupsi tak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari sesuatu yang dianggap terbiasa menjadi hal yang biasa. Tugas kita bukan sekedar bicara, tapi menanam nilai dalam langkah nyata. Korupsi bukan sekedar kejahatan, tapi pengkhianatan terhadap masa depan. Itu adalah kutipan dari KPK Republik Indonesia. Dan pemirsa, saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Sampai jumpa.